Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Mantap ya. Jadi jangan di download video-videoku ya. Dan kalau nonton jangan di skip, terutama ini untuk yang di YouTube ya. Oke, kemarin kondisinya tidak memungkinkan ya, karena sibuk dan ada kelelahan yang begitu tinggi sehingga minta istirahat, sehingga aku tidak live. Mau live malam juga masih lelah gitu. Sekarang kita live melanjutkan. Tajuk kita adalah pasti dan insya Allah, atau pasti dan versus insya Allah. Tapi katanya Gerah itu kalau ditulis versus nggak boleh sama TikTok, maka itu tajuknya pasti F insya Allah gitu ya. Tapi kalian ngerti lah, paham lah ya, khususnya yang sudah mengikuti sejak seri awal ya. Jadi tajuk kita masih melanjutkan ya, surganya Kristen itu pasti, surganya Islam itu insya Allah gitu loh ya. Sekali lagi, adapun yang tertulis di tajuk di TikTok itu karena kendala teknis ya, nggak bisa ditulis versus. Jadi pasti V insya Allah gitu, maksudnya pasti versus insya Allah gitu ya. Oke ya sudah, kita ikuti aturan main TikTok. Karena yang punya mereka ya, kita ikut aturan mereka. TikTok kan kecuali kalau nanti ada di antara kita bikin TikTok sendiri atau apa namanya gitu. Logika tanpa logistik macet. Maka logistiknya dipenuhi biar logikanya jalan. Kopi mon. Tap-tapnya jangan berhenti ya, tetap meskipun sudah aman 1000, cuman kalau dia diem gitu nanti sama mesin TikTok dikirain pasif, langsung di stopnya ya. Ya kita berhadapan dengan mesin sih. Nggak bisa, ya, mesin itu nggak punya perasaan. Oke, aku jelaskan ya. Kajian-kajianku itu ya bersifat akademis. Karena bersifat akademis ya, maka dia berusaha semaksimal mungkin objektif ya, harus objektif apa adanya gitu ya. Kecuali kalau debat beda ya, debat beradu argumen itu beda dengan kajian seperti ini ya. Kalau kajian itu semua data itu kita hamparkan, terlepas kita setuju dengan data itu atau tidak setuju dengan data itu soal lain ya. Tapi data harus dihamparkan karena ini education ya, studi, belajar, pendidikan. Jadi nggak bisa atau tidak boleh atau menjadi tabu kalau yang aku sampaikan itu data yang aku setuju saja, yang nggak aku setuju aku umpetin. Itu nggak boleh begitu ya, nggak fair namanya ya. Dalam dunia akademik itu semua dihamparkan, nanti terserah mahasiswanya, terserah yang belajar mana yang mau diterima gitu ya. Tapi sebagai narasumber dia punya kewajiban berkerangka berpikir objektif, itu tuntutan mutlak dari berpikir akademis ya.
Bisa lihat di channel YouTubeku Subandi T. Sukoto Berpikir Akademis, itu sudah kita bahas beberapa tahun lalu ya. Dia harus objektif. Kajian apa saja begitu, baik aku membahas kajian dalam tajuk yang itu perspektifnya Islam, itu aku hadirkan semua data yang aku setuju dan data aku yang tidak setuju. Nah, sekarang kita mengkomparasi ya, perbandingan agama, komparasi religion ya, agama, khususnya Islam Kristen karena Yahudinya nggak ada gitu ya. Itu juga begitu ya, harus ditampilkan semua. Nah, nanti biar publik, biar mustami, biar pendengar, biar viewer, dia mau membentuk dirinya seperti apa yang dia mau, monggo-monggo saja. Aku hanya menyampaikan ini loh datanya gitu. Ya. Oke. Artinya meskipun aku menyanggah ya, aku menyanggah dan tentunya menolak, bukan karena aku Islam sih ya. Nanti kalau karena aku Islam jadinya dia tidak menjadi sesuatu yang general, yang universal. Maka aku terlepas dari Islam ya, aku tetap menggunakan rasionalitas, itu menolak konsep dosa waris, penebusan dosa atau soteriologi yang dibangun oleh Paulus. Itu aku tolak karena melanggar kebenaran logik, kebenaran rasional kita terlanggar. Gitu ya. Bagaimana orang yang tidak tahu apa-apa, kita tidak punya saham 1 sen pun ya atas apa yang dilakukan oleh Bapak Adam dan Ibu Hawa di Taman Eden. Kita kan belum, masih di awang-awang. Kita masih di alam apa namanya? Ya, di awang-awang ya. Kita belum ada. Artinya kita tidak tahu menahu. Maka bisa digaransi, dijamin kita tidak punya saham sedikit pun dalam peristiwa itu ya. Ketika Bapak dan Ibu Adam akhirnya dosa itu membuat relasi antara Allah ya dan Adam bersama Hawa itu terpisah, gitu loh, ya terpisah. Gitu. Nah, ketika keterpisahan itu terjadi, itu ya dialami oleh Adam dan Hawa saja. Ngapain kok kita terus dikasih warisannya orang kita tidak tahu apa-apa? Ya, itu yang aku bilang terlepas apakah aku Islam. Kalau Islam tentunya menolak ya. Tentunya pasti aku tolak ya, tetapi dengan menggunakan rasional yang itu lebih general, artinya masing-masing kita kan punya otak terlepas apapun agamanya ya. Tinjauan hukum positif kira-kira begitulah ya. Tinjauan hukum positif, kalau kamu ada pengacara kamu tanya apa itu hukum positif, orang nggak bisa ya diadili, dihukumi atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Itulah yang disebut dengan corpus delicti. Ya, dan itu diakui toh oleh Alkitab bahwa tidak ada alasan untuk menyalib Yesus. Itu alasanmu apa? Corpus delictinya apa? Jadi ada corpus delicti, ada locus delicti, ada tempus delicti. Ya, saat ini yang kita diskusi corpus delictinya apa? Adakah satu alasan yang membenarkan supaya Yesus itu disalib? Enggak ono. Karena enggak ono, orang enggak ada. Bahasanya campur-campur. Enggak ada, maka dia tidak layak untuk menerima hukuman itu. Enggak ada dalam kuli, dalam tiap-tiap, dalam segala hal tidak ada alasan apapun sehingga dia layak untuk disalibkan, maka dosa waris juga tidak ada di dalamnya. Gitu loh. Enggak ada alasan dia disalib karena dosa waris. Kita tidak punya saham atas kesalahan yang dilakukan Bapak Adam dan Ibu Hawa. Bagaimana kita bisa harus menanggung resiko itu? Ya, di samping kemarin sudah aku jelaskan. Lah terus kalau dosa warisnya diwariskan, pahala warisnya mana? Kan jadi buntu. kan sudah pasangan, kalau ada pahala ada dosa. Kenapa dosanya saja diwariskan, giliran yang nggak enak diwariskan? Mewariskan itu hal-hal yang enak lah. Jangan yang nggak enak diwariskan.
Ya. Oke. Nah, terkait dengan itu kemarin sudah aku buka sedikit, itu dosa yang mana sih? Apakah dosa waris? Apakah segala dosa? Nah, sekarang intinya ada nggak ayat-ayat yang itu mendukung ya kontennya itu, substansinya itu mendukung tentang pemahaman orang tentang dosa waris sehingga Yesus harus mengalami penyiksaan yang begitu keji di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu ada nggak? Nah, itu nanti akan aku tampilkan. Ya, jadi bukan karena aku menolak maka ayat-ayat itu aku umpetin. Ya, oh nggak boleh begitu. Ya, jadi meskipun aku pada posisi pasti menolak konsep dosa waris, ya, konsep itu aku tolak. Tetapi ayat-ayat yang mendukung tentang pemikiran dosa waris itu tidak boleh aku umpetin, harus aku hamparkan. Ya, jadi nanti setelah aku selesai memaparkan ayat-ayat yang itu menjelaskan tentang dosa waris, nanti akan aku hadirkan juga. Jadi fair dia ayat-ayat yang menolak dosa waris. Makanya dalam Al-Quran dikatakan kalau dia tidak turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan kamu temui pertentangan di dalamnya. Nah, nanti ayat ini saling bertentangan atau tidak kita lihat. Ya, oke. Ngombe si aku. Tap-tapnya jangan lupa ya. Terus dimainkan tap-tapnya di gaspol. Bismillahirrahmanirrahim. Public speakingnya Gus Betik ya begini nih apa adanya, mengalir aja ya, nggak harus dikemas. Untuk apa namanya kalau orang politik itu yang cari perhatian tuh apa sih namanya? Ya pencitraan gitu, nggak ada pencitraan di sini, yang ada apa adanya. Oke, aku kesini sebentar ya. Yesaya 53 4-12 sudah kita selesaikan tuntas. Dia amat sangat tidak mungkin dinisbahkan kepada Yesus, kepada baginda Kanjeng Nabi Isa untuk mendukung bahwa penyalipannya itu untuk menebus dosa. Karena domir, karena kata ganti di dalam penjabaran Yesaya 53 4-12 itu ya tidak bisa dipenuhi kriterianya oleh Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus. Yang paling fatal itu kan dua yang dibawa kemarin sudah aku bahas. Keturunannya lah, keturunan Kanjeng Nabi Isa memang punya keturunan dia. Kalau punya keturunan berarti dia menikah. Bumerang kan? Bumerang. Kalau mau dipaksakan bumerang, gue bilang apa? Makanya sebetulnya perlu kita hadirkan saudara Yahudi kita. Kita mau tanya, wahai saudara Yahudiku, kalau menurut saudaraku Kristen, Yesaya 53 4-12 itu nubuah penyalipan Yesus untuk menembus dosa. Kalau menurut kamu, saudara tua kami Yahudi, ini sebetulnya nubuah untuk apa? Yesaya ini menceritakan sosok siapa? Itu perlu sebetulnya, cuman kita agak sulit ya menghadirkan narasumber Yahudi supaya clear. Nanti terlepas setuju atau nggak setuju itu kan urusan masing-masing. Tapi roadmapnya, peta jalan diskusinya itu lengkap. Nah, karena nggak ada Yahudi ya nggak lengkap ya, gimana lagi. Kalau kamu punya kenalan rabi silakan tanya sana. Ya sebetulnya kemana. Kalau menurut aku berat, ini nggak tahu ke siapa tapi yang jelas bukan Yesus karena Yesus nggak punya keturunan. Kalau Yesus punya keturunan, maka kamu harus mengatakan Yesus nikah, Yesus punya istri. Cuman kan teman-teman Kristen agak repot kalau Yesus punya istri, karena nanti banyak keturunan, banyak anaknya. Kalau Yesus itu anak Allah, maka anaknya cucu Allah, jadi Allah gentayangan di mana-mana jadinya. Kalau Allah dipahami secara harafiah, konsekuensi logisnya di sana yang harus ditanggung. Itu diskusi gue bertahun-tahun lalu bersama Sili Ginting ya. Sili itu Batak Karo, kalau Batak Toba itu lain. Ya. Ginting itu Bataknya Karo. Gue nggak begitu ngerti bahasa Batak Karo. Kalau lagunya gue ngerti. Piso surit.
Itu Batak Karo. Kalau Batak Toba, bute di pengungsian do bapamu ale bute. Itu dari kecil aku sudah diajari. Aku manortor bisa, manortor. Ada yang bilang tekulung manortor pakai ulos. Aku bisa karena aku suka budaya. Sejak kecil aku memang suka budaya, suka sastra, suka seni ya. Jadi itu juga menguntungkan ketika aku membaca kitab suci ya. Ada tambahan wawasan gitu. Ya, diskusiku lama dengan Sili Ginting. Dia dosen bahasa Yunani di salah satu sekolah teologi di Sumatera Utara sana. Aku bilang kalau anak Allah itu dipahami secara harafiah, maka nanti Allah gentayangan kemana-mana. Ya, nah sekarang pilihannya di sini. Kalau kalian paksakan Yesaya 5:3-4-12, dia kan dikatakan berketurunan. Maka keturunannya Yesus ya karena Yesus itu dianggap anak Allah, ini cucu Allah. Allah berkentayangan kemana-mana. Kacau sudah. Bukan hanya Tritunggal, bisa menjadi multitunggal. Makanya gue ingatkan, sesuatu ketidakbenaran itu akan dibenarkan dengan ketidakbenaran yang lain. Catat, Gus Beti bilang, suatu ketidakbenaran itu akan dibenarkan oleh ketidakbenaran yang lain. Gus Beti, catat dalam otakmu. Artinya apa? Ketidakbenaran itu memerlukan ketidakbenaran lainnya. Gitu loh ya. Seperti Yesus anak Allah, terus dianggap Yesus itu Allah, itu tidak benar. Untuk membenarkan itu harus dilahirkan ketidakbenaran lainnya. Gitu loh, ya. Oke, jelas ya. Di sana dinyatakan keturunan ya Yesus. Kalau Yesus dikatakan punya keturunan, ini debatnya asik ketika sayang bunda kita tidak mau mengeksplor itu lebih tajam, ya. Ya dengan pendeta katanya ini keturunan rohani katanya, sudah repot. Nanti sunat rohani ya. Tapi dia nggak bisa lolos keturunan, taruhlah keturunan rohani, taruhlah. Ya nggak apa-apa, kita jangan terlalu kagu, taruhlah keturunan rohani. Tapi umur panjang itu cuman 33 tahun usia Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus. Dia nggak bisa dikatakan umur panjang. Jadi ada dua pernyataan berat. Yang satu keturunan akhirnya dia berarti menikah, sementara teman-teman Kristen mempertahankan Yesus tidak menikah, itu videonya sudah ada. Yang berikutnya umurnya panjang padahal Yesus berusia hingga 33 menurut Alkitab. Nanti kalau menurut Al-Quran lain lagi, kahlan dia sudah aku jelaskan. Kahlan itu usia di atas setengah umur, 50 plus lah gitu. Ya. Makanya teman-teman Islam, aku ingatkan kalau dikasih tahu dengar patukmu ojo ndablek gue. Ya. Pemahaman Kanjeng Nabi Isa nanti turun lagi itu akidah saudara Kristen kita. Sudah kita hormati saja. Jangan kamu justru ikut-ikut mengimani itu. Karena nanti kalau kita buka Al-Quran itu ada 11 atau 13 seri sudah aku sampaikan ya. Jangan mengharap Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Itu di Al-Quran dikatakan ada kahlan. Bukan wildan, kahlan. Jadi Kanjeng Nabi Isa dikatakan kahlan. Di mana diselamatkan? Buka surat Al-Mu'minun. Bukan dibawa ke langit sana. Kon goblok dikandani. Itu dihormati saja karena itu akidah fundamental saudara Kristen kita yang biasanya disebut dengan kedatangan yang kedua. Gitu loh. Kamu bilang ini ulama dulu. Kenapa memangnya kalau ulama? Ini gue ubar. Selama bukan nabi itu boleh kita tidak setuju gitu loh. Ulama dulu mungkin nggak belajar kristologi jadinya kacau gitu. Ya. Oke, jadi umur panjang dan keturunan tidak terpenuhi, maka saya katakan Yesaya 5:3-4-12 tidak bisa disandarkan untuk mengambil sebuah summary bahwa dosa waris itu sudah dikabarkan sejak di perjanjian lama. Enggak.
secara nas juga enggak, nanti secara antropologis budaya juga enggak, karena orang Israel enggak mengenal itu, main tebus-tebusan dosa gitu ya. Oke, sekarang aku mau paparkan kepada kalian ayat-ayat mana saja yang mendukung soteriologi salib yang dibangun oleh kita, yaitu Paulus ya. Oke. Tap-tapnya jangan lupa teruslah di tap-tap setia supaya nggak dirungkat kita ya. Terus di tap-tap. Jadi harus fair ya. Harus aku ingatkan lagi ya. Dosa itu nanti terbagi dua ya. Kemarin sudah aku jelaskan dan kita sekarang mulai menukik ke sana. Dosa. Ini teman-teman Kristen kalau nggak setuju boleh ya, boleh. Nanti komennya di YouTube, kalau di TikTok kan nggak bisa. Ya bisa sih, cuman dia tidak terdokumentasikan ya. Nanti dosa itu terbagi dua. Dosa waris ya, waris gitu ya. Aduh. Yang Gra itu suruh kuliah yang. Sebentar ya, yang Gra itu suruh masuk kuliah. Sakit apa? Sakit batuk aja masa nggak kuliah? Suruh kuliah dia. Biar aku siaran sendiri. Sakit gitu aja kok ngalem terus nggak masuk kuliah. Harus tangguh orang itu. Masuk tuh. Telat ya nggak apa-apa lah daripada enggak. Ya. Dosa waris terus dosa perbuatan. Nih. Ya. Nah, nanti akan terjawab. Di dosa waris ini aja kita sudah menolak karena melanggar kebenaran rasio, logik, akal ya. Kita nggak tahu apa-apa kok kita dihukum. Kalau memang ini aja yang diselesaikan oleh Yesus lewat penyalipan. Artinya ya, kalau yang diselesaikan hanya ini, berarti kan tidak pasti. Pasti dari Hong Kong apa? Dia masih menyisakan dosa ini, entah kamu korupsi, entah kamu nyolong, entah kamu menipu, entah kamu bunuh orang, entah kamu macam-macam lah. Ini kan belum terselesaikan. Kan belum terselesaikan dia di sini. Kalau yang diselesaikan hanya dosa waris saja, maka jangan terlalu sombong, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu overacting, jangan terlalu pede untuk mengatakan kami pasti masuk surga, pasti. Apanya yang pasti? Ini dulu loh, coba perhatikan, tak jelaskan. Kalau yang diselesaikan hanya dosa warisnya saja, pertama secara rasio sudah aku jelaskan, dia bertentangan dengan fakta hukum. Bagaimana orang dihukum atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Yang kedua, ya kalau ini aja yang diselesaikan, berarti kan masih ada dosa perbuatan. Apakah dosa perbuatan itu tidak diperhitungkan? Itulah yang aku bilang kemarin, makanya nanti setelah kebangkitan ada penghakiman. Ada penghakiman. Kemarin sudah aku nukil ya. Penghakiman. Adanya penghakiman setelah kebangkitan membuktikan tidak bisa dikatakan pasti karena prosesnya belum selesai, harus dihakimi dulu. Bagaimana kamu mau bilang pasti masuk surga? Ayo.
Ayo, kita sama-sama punya rasio, punya akal, punya logika, ayo dimainkan. Kalau pernyataanku salah, tunjukkan di mana salahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikan kepada para teolog-teolog, alumni apalah dia, terserah, mau doktor, mau profesor, monggo silahkan. Gimana? Karena jelas ada penghakiman. Adanya penghakiman itu masih ada proses yang dilalui, maybe yes, maybe no, maybe surga, maybe neraka. Konsekuensi logisnya, jangan pakai kata pasti. Itu loh. Belum lagi ini, kalau ini diselesaikan oke lah, dosa waris, dosa perbuatan. Kamu nyolong, kamu maling, kamu membunuh, kamu menipu, kamu memfitnah, kamu menggeser batas tanah, kamu menilap uang perpuluhan, uang proyek, semua kejahatan-kejahatan ini. Apakah akan dibiarkan begitu saja? Adakah orang jahat masuk ke dalam surga? Untungnya teman-teman Kristen yang ikut ngaji di sini itu otaknya itu tertrigger, terus memacu dia untuk berpikir, oh iya ya, gitu loh. Aku nggak suruh kamu membuang itu soteriologi salib, enggak. Tapi paling tidak pikirkan dulu, sehingga kalau kamu sekolah minggu, kalau kamu sekolah Alkitab, kalau kamu sekolah teologi apapun, nggak harus kamu yes. Kata orang Jawa, nggih mboten kepanggih. Iya tapi nggak ketemu. Ya kamu di dogma terus gitu. Tapi kamu punya otak kok, nanti dulu bos, nanti dulu Pak dosen. Gimana ceritanya dosa waris itu? Itu yang aku mau. Jadi kajian-kajianku itu mengajak para santrinya untuk berpikir, tidak langsung menerima apa adanya. Itu loh. Dan itu aku tawarkan untuk teman-teman Kristen yang mengikuti kajian ini, gitu ya. Ya, kan sudah jelas, ya. Pasti itu tidak bisa, dia terganjal adanya dosa perbuatan, terganjal adanya penghakiman. Tapi lain lagi kalau bilang orang Kristen, ada satu videonya aku nggak punya datanya ya. Orang Kristen kata si pendeta itu ya, harus hati-hati, jangan karena ditanggung dosanya terus melakukan sebuah segala macam pelanggaran. Kan jadi keliru pemahamannya kalau begitu. Karena sudah pasti sudah hajar saja, mabuk juga iya, sabu-sabu, ekstasi. Bukan hanya pengguna, jadi bandar. Nah, ini secara logik, secara hukum positif bisa diterima enggak gitu loh. Nggak bisa Gus. Nggak bisa ya tinggalkan. Cari soteriologi yang lain. Bukan soteriologi salib. Karena jelas kok ada penghakiman. Ya. Oke. Itu ya, dosa itu ada dua. Ada dosa perbuatan dan dosa waris. Oke. Nanti ya, ini sebelum ayat-ayatnya kerangka berpikirnya dulu aku ajukan ya. Nanti itu ada perdebatan, aku pernah ngikuti perdebatan di internal saudara Kristen kita. Ya. Kristen itu dibangun pondasinya pada kebangkitan atau kematian Yesus. Coba. Teman-teman Kristen, tolong jawab. Karena aku pernah mengikuti perdebatan itu dan menurutku ya seru juga sih. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kekristenan itu dibangun dari kebangkitan Yesus. Ya. Ada yang bilang Kristen dibangun dari kematian Yesus. Mana yang benar? Gak usah ngebut kalau naik sepeda. Ya.
Nanti pulang jam berapa kuliahnya? Jam 5 kuliahnya. Terus mamamu? Aku jemput mama Iya wis. Kau sambut ngebut le. Gerai itu berangkat kuliah sendiri kita. Ya, teman-teman Kristen, coba diskusikan dengan teman-temanmu. Kekristenan kita ini, gitu ya. Kau bilang begitu. Yang nyuruh siapa Gus Beti gitu. Dibangun pondasinya apa? Kebangkitan atau kematian Yesus? Ya, itu silakan didiskusikan internal kalian lah ya. Oke. Sekarang aku bacakan ayat-ayat yang mendukung ya, yang mendukung adanya dosa waris gitu ya. Ya, meskipun nggak begitu kuat atau kuat, yang penting aku hamparkan semua, nanti kamu pikirkan ya. Roma 5:8. Ya, jadi aku nggak main tutup-tutupan. Yang aku setuju ya aku tampilkan, yang aku nggak setuju ya aku tampilkan. Kamu bisa buka Androidmu ya, bisa buka hardcover Biblemu gini. Terserah ya. Maksudku kalau kamu buka, aku buka, kalau aku salah, ada yang benar, karena aku kadang-kadang salah kutip gitu ya. Oke. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuh. Ya. Ulangi lagi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Jadi kematian Kristus itu untuk kita. Ya, ketika kita masih berdosa. Berarti ini nanti dia berbicara tempus, bagaimana kehidupan manusia pasca Yesus, seperti manusia-manusia perjanjian lama, dosanya ditebus atau enggak gitu. Oh, kalau percaya sama Yesus mesti ditebus. Lah kami orang Islam baik percaya. Kami orang Islam tuh dengan Yesus baik percaya. Percayanya percaya, saking percayanya maka disebut baik percaya, itu budaya Jawa begitu kalau ngomong. Kalau memang kamu katakan percaya Yesus selamat, lah kami orang Islam percaya Yesus kok. Kamu orang Islam percaya baginda Yesus, kami percaya Kanjeng Nabi Isa. Masalahnya antara kami dan kamu mempercayai baginda Yesus Kanjeng Nabi Isa dalam perspektif eksistensi dia sebagai apa. Di situ. Kalau sudah sekedar selesai di diksi siapa percaya Yesus diselamatkan, ya kami ya percaya juga. Nggak ada orang Islam nggak percaya kepada Kanjeng Nabi Isa. Ya. Oke, itu Roma 5:8 ya. Sekarang 1 Korintus 15:3. 1 Korintus 15:3. Tolong tap-tapnya Kang Mas ya. Tolong dibantu tap-tapnya. Ini aku sendirian ini. Gerai itu sudah berangkat kuliah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa lewat lihat jam aku jadinya. Semoga nggak kelewatan 1 jam ya. Oke. Aku baca ya, 1 Korintus 15:3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Itu maksudnya Paulus ngirim surat untuk jamaahnya di Korintus gitu ya. Maka dikatakan sebab yang sangat penting telah ku itu merujuk domirku, kata gantiku itu kepada Paulus ya. Ku sampaikan kepadamu, jemaatnya di Korintus, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati
karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, katanya sesuai dengan kitab suci. Jadi Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya. Begitu ya. Nanti bisa kita cek Kristus mati itu karena apa, ya. Tapi kan ayat ini harus ditampilkan. Gue setuju? Enggak. Kristus mati itu bukan karena dosa-dosa kalian, tapi nantilah itu ya. Cuman kan ini harus kalian tahu dulu bahwa aku telah menyampaikan data seperti itu ya. Ingat, bukan dosa loh ya, tapi dosa-dosa. Ingat tadi dosa dibagi dua ya. Dosa perbuatan dan dosa waris ya. Nah, ini dijelaskan bukan dosa, tapi dosa-dosa kita. Berarti banyak dosa. Sama dengan kalau kalian baca Al-Quran, itu harus dibedakan antara istri dan istri-istri. Yang pertama ini kaum Hawa. Jangan kalau Al-Quran bilang istri-istri terus merengut aja cangkemmu. Ya. Kalau syariat Allah sudah begitu, ya kamu harus terima begitu. Yang namanya istri-istri itu ya mesti poligami, poligam kalau aku bilang, bukan istri ya. Baca surat Ar-Ra'd itu ya. Para nabi itu diberi istri-istri dan keturunan, bukan istri. Oke, goblok, nggak bisa membedakan antara istri dan istri-istri, ya lewat gue. Jadi perempuan tuh jangan merangut aja kalau baca di Al-Quran ada penjelasan istri-istri. Itu syariat Allah. Gitu loh, ya. Kamu mau tolak. Ya, jadi dosa-dosa itu sama dengan istri-istri. Artinya jamak, banyak, tidak tunggal, tidak mufrad, ya. Oke. Kemudian 1 Korintus sudah. Galatia 1:4, ya. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Dosa-dosa sama, dosa-dosa. Ya. Kok ini tadi kan dosa. Ya, menyerahkan dirinya. Nanti kita uji juga. Apa benar Yesus itu datang ke mahkamah, ini kamu salibkan aku, ngapain? Lah aku mau menanggung dosa-dosa mereka kok. Kenapa? Ya perintah Allah Bapa. Ya nantilah kita cek ya, benar gak Yesus itu menyerahkan dirinya? Karena ada satu sosok yang nggak bisa dihindari, yaitu sosok yang bernama Yudas. Makanya kalau kita kritik lebih jauh lagi, Yudas itu sebetulnya pahlawan atau pengkhianat bagi kekristenan. Kalau Alkitab bilang dia pengkhianat. Ya kalau pengkhianat berarti kamu harus mengikuti pemikiran Alkitab, jangan mengikuti pemikiran dogma. Artinya dosa waris itu tidak ada. Kan dosa waris lewat penyaliban. Lah tanpa pengkhianatan Yudas, Yesus nggak tersalib loh. Kan triggernya ada di Yudas. Itu serdadu Romawi yang dikontrak dari Syria dibawa ke Israel, itu kan serdadu nggak pernah ketemu wajah Yesus. Itu goblok semua itu sebetulnya. Yang ditugaskan untuk menangkap Yesus itu nggak tahu Yesus itu orangnya seperti apa, nggak tahu. Boleh jadi namanya dia tahu, tapi sosok seperti apa dia nggak tahu. Yang tahu itu Yudas. Maka pada saat itu siapapun yang ditunjuk Yudas, siapapun yang mau diyesuskan sama Yudas, ya itu yang ditangkap, selesai perkara. Gitu loh. Ini kajian ini berat nih. Karena aku
mengadu-adu dogma yang telah kamu terima. Cuman seperti yang aku bilang, kalau nggak suka, kalau kajianku mengganggu imanmu, ya, tolong pahami. Yang namanya iman itu tidak bisa didiskusikan, dan aku menghormati iman siapapun, termasuk imanmu. Ya, aku hormati. Cuman kan kajian-kajianku ini dalam kajian ranah ringnya itu akademis gitu loh. Dalam dunia akademis itu semua boleh kita diskusikan, tentu dengan hormat, bukan dengan hujat. Tidak boleh dengan hujat. Makanya aku tidak suka dengan ad hominem itu. Yang perang itu argumennya, bukan sentimennya. Ya, semoga dari sini kan kamu yang kafir-kafir itu sehingga berpikir ulang tentang dosa waris itu benar atau enggak. Jangan kamu terima langsung penjelasanku, jangan. Tapi paling tidak yang aku jelaskan tentang dosa waris itu menjadi trigger otakmu untuk memikir ulang. Rethinking. Ngerti nggak lu? Rethinking. Dipikir ulang. Dipikir ulang gitu. Cuman kalau kamu merasa keberatan ya tinggalkan saja, nggak usah ikuti kajian ini, dan tolong jangan diganggu channel ini. Nanti direpot lagi. Kalau direpot dia ke Bennett seminggu nganggur lagi, nggak bisa siaran. Gitu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin teman-teman Kristen ada yang berminat ingin itu Gus Beti itu hanya monolog saja gitu. Ya iyalah. Karena kan aku memberikan kajian, harus monolog. Kalau kamu mau dialog, gelar pertemuannya di mana? Di hotel apa? Atau di kafe apa? Kasih aku surat undangan, tajuknya tentang dosa waris. Itu bisa nggak dibenarkan secara logik dan alkitabiah? Kamu temukan siapa gitu? Ajukan suratnya ke aku, kan aku bukan gaib. Kalau kamu lihat di channel YouTubeku, di setiap video yang reguler ya, bukan yang live, itu kan ada slide kuning di awal-awal kajian Vika-ku. Vika itu video kajian. Itu slide kuning itu ada nomor WA aku, ada alamatku, semua dataku ada di situ, kamu bisa konfirmasi. Aku bukan barang gaib yang ngomong terus nggak bisa dicari orangnya gitu. Silakan saja dan aku akan terima selama itu kita lakukan dalam bingkai akademis ya. Jadi kalau bilang kok Gus Beti monolog, ya jelas monolog, orang aku berikan kajian kok. Aku tidak sedang mengajak kalian berdebat. Kalau mau berdebat ayo dibuka forumnya. Tapi sekali lagi jangan di udara, harus di darat. Mata ketemu mata, kepala ketemu kepala. Gitu loh. Seperti aku kemarin ke Jakarta itu kan, tapi itu dari Waneses itu, bukan Tritunggal. Terus sama Ketua Bamak Jawa Barat, Dr. Ferdinand siapa itu waktu COVID itu kita di darat diskusi, nggak apa-apa. Orang diskusi kan nggak apa-apa. Nanti habis diskusi ya kita salam-salaman, baku peluk, baku sayang. Karena yang perang itu argumennya, kemanusiaannya tetap aja bersaudara, bersahabat. Kalau kata orang-orang Manado kok orang bersaudara gitu, ya gitu. Oke. Galatia sudah, sekarang Efesus 1:7 ya. Tap-tapnya ojo lali tap-tap Kang. Tap-tap Kang ojo lali tak tutun dasmu nih orang mbok tap-tap lho. Supaya aman posisi kita ya. Sekarang Galatia 1:4 sudah, Efesus 1:7. Kalian boleh catat ini ya, catat sehingga kalau aku nanti menjelaskan ayat-ayat yang tidak mendukung dosa waris itu enak, tinggal mengkonfrontirkan gitu ya. Kan bisa sih dibaca layar kan bisa kan. Oke, Efesus 1:7. Bentar. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
Ini kalimatnya gimana nih? Dia bilang penebusan, yaitu pengampunan. Kalau pengampunan itu lewat pertobatan. Kamu bertobat, diampuni. Kalau penebusan itu kan lewat pembayaran. Ada sesuatu yang diberikan sebagai tebusan untuk membayarnya. Ya, nggak tahu ini. Coba tanya sama LAI lah ya, karena terjemahannya gue baca apa yang ada diterjemahkan LAI. Kalau ada waktu boleh main ke Salemba tanya. Aku kira kalau tanyanya baik-baik ya mereka juga nggak keberatan kan. Kan kita tanya untuk tahu. Ya kenapa diterjemahkan menjadi penebusan dan ada pengampunan. Kalau menurut gue sih pengampunan itu lewat proses pertobatan. Lu bertobat, nggak akan nyolong lagi, nggak akan maling lagi, nggak akan korupsi duit rakyat lagi. Lu bertobat, nah lu diampuni, gitu loh ya. Kalau penebusan enggak, orang sudah ditebus kok. Gitu. Makanya kenapa dua diksi ini digunakan ya, penebusan dan pengampunan. Tentang dosa ini gue nggak tahu ya, tapi gue baca apa adanya aja. Sebab di dalam dia, di dalam Yesus, oleh darahnya, makanya kan kemarin kan si Pak Pendeta di seri pertama lihat videonya kan, pasti mas saudara, tandanya apa? Salib dan darah Yesus kan begitu katanya. Di sini juga berkatakan begitu. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya. Jadi mengerikan. Ya. Kalau kamu nonton ya, yang paling monumental itu kan ketika yang dibintangi Mel Gibson kalau nggak salah. Mel Gibson itu aktor mana? Australia. Ya. Apa sih judulnya itu? Ya tentang salib-salib gitu kan, itu bagus sekali. Aktingnya bagus, kameramennya bagus. Kondisionalnya bagus, seolah-olah memang kita hidup di zaman dulu. Bagus itu ya. Silakan tonton itu. Iya Mel Gibson ya kalau nggak salah. Lupa gue. Ya aktornya apa dia produsernya? Pokoknya ada Mel Gibsonnya gitulah ya. Entah dia produser, entah gue lupa. Itu kan begitu mengerikan penyaliban itu. Mengerikan, sadistis, menjijikkan. Bagaimana darah begitu ditumpahkan. Terus akankah perdamaian lewat kekejian seperti itu? Coba dipikir lagi. Apakah sekejam itu? YHWH, alif lam lam ha. Bapa. Ya. Orang Kristen kan lebih sering nyebutnya Bapa, nggak pakai K. Nggak tahu apa bedanya Bapa dengan Bapak. Apakah sekeji itu? Itu loh. Apakah dia akan menghukum orang yang tidak punya salah atas apa yang dia lakukan? Kan itu melanggar corpus delicti. Nanti kamu mau tanya, apa Gus corpus delicti? Tanya sama Graito, kan dia anak hukum. Ya. Oke, Efesus 1:7 ya, sudah ya. Dosa ini dosa ya. Sekarang Kolose 1:14. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sama tadi itu, sudah ditebus, diampuni.